Lebih tepatnya, orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab dan berdasarkan kesaksian para malaikat dan juga berdasarkan deklarasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita sama-sama menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Sanihum Munir dan juga Ustadz Yahya Waloni. Dan karena itu teman-teman, seperti biasa sebelum kita berkomentar, mari sama-sama kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan dalam cuplikan video berikut ini. Saudara Deki Ngadas, umat Islam itu beda dengan umat Kristen. Umat Islam itu dikaruniai logika dan akal sehat sebagai bekal dalam beragama. Sementara Anda dan umat Kristiani, logikanya macet dan akal sehatnya tidak berfungsi dalam beragama. Saudara Deki, yang lapar, yang makan, yang tidur dan mati itu adalah manusia, bukan Tuhan. Itu logis dan diterima oleh akal sehat. Tetapi umat Kristiani, terutama Dr. Deki Ngadas ini, tetap ngotot mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, tanpa mau mengakui bahwa keimanannya ternyata dibangun di atas cerita bohong, kebodohan, dan salah kaprah yang parah. Nah teman-teman sekalian, pernyataan beliau ini pertama-tama bertolak belakang dengan apa yang pernah diklaim oleh Ustadz Yahya Waloni. Mari kita dengarkan ya teman-teman. Orang-orang yang masuk Islam itu orang-orang yang hebat, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Nah dalam bagian ini Ustadz Yahya Waloni mengatakan bahwa orang-orang yang masuk Islam berarti sebelumnya bukan Islam. Intelektualitasnya berada di atas rata-rata. Ini sebenarnya seperti klaim yang pernah disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra bahwa dia adalah orang yang cerdas sehingga kemudian bisa menyelesaikan studinya dengan sangat cepat. Nah teman-teman sekalian, pernyataan ini bertolak belakang dengan apa yang Ustadz Sanihum Munir klaim, yang mengatakan bahwa logika orang Kristen itu macet. Logika orang Kristen itu tidak jalan. Nah kemudian teman-teman, sebenarnya pernyataan seperti ini, argumentasi yang disampaikan oleh Ustadz Sanihum Munir bahwa Yesus makan dan kemudian Yesus mati berarti dia bukan Tuhan, dan kemudian orang Kristen ngotot, dan juga Dr. Deki yang disampaikannya dalam bagian ini ngotot bahwa Yesus itu Tuhan. Sebenarnya perlu untuk diingat kepada Pak Ustadz Sanihum Munir yang saya hormati karena beliau sudah tua, yang mengatakan Yesus itu Tuhan bukanlah orang Kristen. Yang mengatakan Yesus adalah Tuhan ialah dirinya sendiri dan juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah teman-teman bisa membaca di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ketika Tuhan Yesus lahir, para malaikat Allah datang kepada para gembala dan memberitahukan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi ketika Tuhan Yesus lahir saja, itu yang memberikan kesaksian bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, ialah disampaikan oleh para malaikat kepada para gembala, dan para gembala kemudian membuktikannya. Jadi Pak Ustadz Sanihum Munir sekarang yang logikanya macet siapa? Bapak bahkan salah menggunakan sebuah istilah yang mengatakan orang Kristen menyebut Yesus adalah Tuhan. Pertama-tama sekali yang menyebut Yesus adalah Tuhan, itu adalah Alkitab dan juga kesaksian para malaikat. Jadi orang Kristen itu bukan menyebut Yesus Tuhan. Lebih tepatnya orang Kristen mengakui Yesus adalah Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab dan berdasarkan kesaksian para malaikat dan juga berdasarkan deklarasi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam banyak konteks Tuhan Yesus mendeklarasikan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ia mengampuni dosa, mengatakan satu dengan Bapa. Kemudian apalagi mengatakan bahwa ia sudah ada sebelum Abraham ada, dan ini adalah cara yang paling efektif untuk menyatakan dirinya adalah Allah yang menjadi manusia sesuai dengan konteks di mana ia hadir, yaitu di konteksnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi mengerti cara-cara yang demikian, karena itulah Tuhan Yesus menggunakannya untuk memberitahukan identitasnya yang sejati. Jadi Pak Ustadz Sanihum Munir
Saya tanya lagi, siapakah sebenarnya yang logikanya macet dan akal sehatnya tidak jalan? Di dalam iman Kristen, Yesus sempurna dalam kondisinya sebagai manusia dan juga sempurna dalam kondisinya sebagai Allah. Karena ia sempurna dalam kondisinya sebagai Allah, ia memiliki kuasa ilahi bahkan termasuk dalam hal mengampuni dosa. Dan karena ia sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, ia bisa hidup sebagaimana manusia pada umumnya. Bisa makan, bisa tidur, bisa minum. Tetapi satu hal yang membedakannya, dia tidak berdosa sebagaimana manusia pada umumnya. Jadi Pak Sanihum Munir, yang saya hormati, tolong dipikirkan kembali mengenai apa yang Bapak sampaikan. Bahkan yang Bapak sampaikan itu mengenai orang Kristen logikanya macet, akal sehatnya tidak jalan, itu bertolak belakang dengan klaim yang disampaikan oleh Ustadz Yahya Waloni, karena beliau mengatakan bahwa setiap orang yang masuk Islam itu intelektualitasnya berada di atas rata-rata. Dan beliau ini sebelumnya adalah beragama Kristen. Berarti dia sedang berkata dia pintar nih, makanya dia masuk Islam. Ya sekalipun sih sebenarnya kepintarannya juga sudah terbukti banyak bohongnya juga Bapak yang satu ini. Mengatakan mantan rektor, pendeta yang mempendetakan pendeta. Bahkan beberapa waktu yang lalu teman-teman bisa memperhatikan di video yang sudah saya upload. Bahkan beliau tidak bisa membedakan mana kitab Taurat, mana kemudian disebut dengan 10 hukum. Jadi Pak Ustadz Sanihum Munir, saya harap Bapak mendengarkan konten ini. Dan silakan Bapak memikirkan lagi secara serius. Sebenarnya yang logikanya macet, orang Kristen ataukah Bapak. Jadi sekian teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.